Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel BBMA. Oke, pada materi yang ketiga ini kita masuk ke basic 3. Apa itu? Kita memasuki candlestick momentum atau biasa disebut dengan CSM. CSM adalah signal momen untuk tren jangka panjang. Setelah muncul CSM biasanya tren menjadi kuat. Ciri-cirinya itu CS yang close di high BB atau di low BB, maka itu valid dikatakan CSM. Namun itu bukan untuk kita entry ya. Ingat, bukan untuk kita entry. Dimana kita entry? Nah, ingat ya guys, teknik BBMA ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya re-entry. Setelah ada CSM pasti ada re-entry. Itu bisa dikatakan valid. Oke? Kurang lebihnya seperti itu untuk si materi CSM ini. Nah, kita masuk ke market aja ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada nih contoh CSM. Ini adalah contoh ya. Oke. Fokus. Nah, ini adalah area CSM. Oke. Nah, ini sorry ya. Itu area entry-nya. Nah, ini CSM. Sesuai materi yang saya buat ya, saya sudah membuat simple mungkin. Sesimpel mungkin. Oh sorry, di sini juga ada nih. Nih, CSM. CSM itu bisa sampai 3 kali ya. 2-3 kali itu bisa CSM itu momen ini. Jadi kita bisa entry 3 kali di beda-beda tempat nih. Untuk entry pertama di sini. Keduanya ini CSM lagi. Setiap CSM pasti ada re-entry guys. Nggak mungkin. Kalau nggak ada re-entry itu nggak valid ya. Jangan masuk di sana, itu kita harus mengabaikannya. Oke, lihat kita zoom di sini. Nah, lihat guys, ini candle dia itu close di bawah low BB. Dia close ya, melepasi low BB. Dia mencari re-entry. Ingat, re-entry itu jika ini kan candlestick momentum sell, berarti re-entry-nya akan mencari MA5 dan 10 high. Nah, dia sudah masuk nih ke area sini. Ingat, syarat re-entry. Fokus ya. Nah, ada candle konfirmasi dulu. Oke, ada candle konfirmasi, atau ini juga bisa nih. Tapi ini belum bisa dikatakan karena dia belum naik. Nah, ini dia udah naik. Ini candle konfirmasinya. Dia naik kembali mencari MA5 dan 10. Misalkan nih kalau lagi hidup, dia pasti di sini udah nyentuh. Kita entry aja di sini. Terus entry kan. Nah, entry. Oke, kita bahas untuk stop loss. Di CSM ini, karena biasanya ini kan tren jangka panjang nih. Untuk si CSM ini, untuk stop lossnya kita, misalkan ini candlestick momentum. Ini dari CSAK, ini re-entry. Nah, ini ada resistance terkuat di sini. Kita taruh di sini guys. Di atas re-entry yang ada terdapat pada CSAK. Taruh di re-entry di sini. Ini ada resistance terkuat. Tidak mungkin ditembus saat harga-harga nakal mencari stop loss, nggak akan mungkin. Nah, kita udah entry kan di sini nih. Kalau lagi hidup, kita jangan panik. Jangan panik pada posisi re-entry ini ya. Yang namanya kita sudah menganalisa sebaik mungkin. Nah, misalnya kita entry di sini nih. Harga akan turun. CSM itu terjadi 2-3 kali. 2-3 kali ya. Kebiasaan market tuh seperti itu, 2-3 kali. Nah, dia kita masuk di sini. Ada CSM baru nih, CSM kedua. Yang satu ini kita bisa take profit atau kita kasih SL sejajar dengan ini. Sejajar dengan momentum awal. SL plus namanya. Jadi walaupun ini kena sama harga, kita masih dalam kondisi profit. Nah, kita taruh SL di sana, yang tadinya di atas kita turunin ke bawah. Oke. Nah, ini kan momentum nih. Signal awal.
kedua, dia turun nyari re-entry, ya kan. Nah dia ke sini belum ada, turun. Nah ini ada candle konfirmasi, kita masuk lagi nih di sini. Kita masuk di sini, ini resisten terkuat pada yang sekarang, taruh SL-nya di sini untuk entry kedua. Ini nggak mungkin disentuh harga-harga nakal, nggak mungkin. Nah dia kan turun lagi tuh sampai sini. Kita nyari contoh lain ya, CSM yang lebih jelas. Oke, biasanya CSM yang baik itu nih guys, yang seperti ini guys. CSM yang bagus itu yang terjadi saat sideways. Kita nyari market yang sedang sideways terus membuat candlestick momentum. Naikin ke 4. Enggak ada. Coba dia 1. Enggak. Kita akan memberi contoh yang baik. Biasanya setelah sideways itu muncul CSM, itu akan mudah untuk membaca, untuk kalian belajar. Karena kalau yang begini-begini itu susah untuk dibacanya guys. Untuk yang belum paham, nah ini nih ada nih. Setelah sideways, sedikit bocoran, setelah sideways ini marketnya itu agresif. Dia itu bisa pullback secara langsung. Ini ada karena kebetulan ada contoh yang bagus. Ini candlestick momentum. Saya kasih tanda dulu ya. Lihat, candlestick momentum. Lah, jika kondisi seperti kita bisa follow dengan syarat, ini bocorannya. Ini sebenarnya kita ada di advent, tapi ini bisa dipakai juga kalau kita sudah menguasai teknik candlestick momentum ini, momen momentum ini. Ini munculnya di advent Sharper, di advent BBMA ya guys. Ini saya kasih tahu di sini karena tidak beda jauh momen CSM ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki advent setelah basic ya. Basic paling tinggal 2 materi lagi. Setelah ini akan ada materi 2 lagi. Habis itu kita masuk dulu ke multi time frame sebelum ke advent BBMA ya. Ada multi time frame nih. Syaratnya ada CSAK. CSAK membuat re-entry. Ini kan turun, candle konfirmasi. Turun. Masuk kita di sini. Entry di saat market sideways. Muncul CSAK. Ada re-entry. Nunggu candle konfirmasi, set masuk. Jika langsung membuat momentum. Ini momentum terbaik. Terciptanya momentum saat market sideways. Dibarengi di belakangnya ada CSAK yang SOP sesuai ini prosedurnya si materi CSAK. Muncul momentum, entry di sini naik lagi, walaupun sempat turun, tapi lihat guys, market terus naik loh. Itu sebabnya kemarin pas saya open posisi di US di Japannya itu saya hold. Ini sebabnya. Saya kan lagi nyari contoh si CSA ya, kalau nggak salah kemarin itu. Tapi malah muncul momen yang kita lihat lagi aja. Kita lihat lagi kemana saya, apa di mana ya? Enggak, ini momen rahasia, nanti itu akan saya kasih tahu di advent. Tapi kalau nanti kemarin tuh di mana Euro Japanin ya kalau nggak salah, bukan, kalau nggak salah di si Japanin deh, tapi ini turun jauh banget. Oke, sorry, malah mantap-mantapin market jadinya. Oke, kita fokus lagi ya. Nah,
guys, jika dalam seperti ini nih, ini kan time frame 1, lihat fokus, setelah muncul CSAK dibarengi adanya CSM, market itu melonjak loh. Ini kan CSAK set masuk buat entry candlestick momentum, kita di sini masuk entry di sini, kita patokan signal masuk di sini, market naik, lihat sampai sini kan, ini ada momentum nih. Kita kan katanya tadi CSM itu signal awal, terus kita kapan entry-nya? Entry tepat pada di sini guys, tepat pada dari entry. Ini di belakangnya pasti ada momentum. Momentum. Tapi yang terbaik itu saat market sideways. Nah, seperti ini. Seperti ini. Market sideways. Muncul CSM, turun. Buat entry, turun. Muncul lagi, buat entry, turun. Seperti itu. Nih, lagi sideways, ada lagi di belakangnya. Momentum. Bikin re-entry, dia naik, momentum kedua. Ingat ya, momentum itu 2-3 kali. 1, 2, 3. Udah habis, 4-nya gak ada. Ya kan? Jika muncul 4, itu langka sih. Tapi 1, 2, 3, jika muncul 4 itu pasti ke 6 atau ke 7. Jika muncul momentum keempat itu pasti kedepannya itu ada beberapa momentum yang akan terjadi. Jika muncul lebih dari 3, kebanyakannya itu 3, lihat. 1, munculnya momentum kebanyakan itu 3, enggak lebih dari 3. Jarang, bukan enggak lebih, enggak mungkin. Teori momentum mudah untuk dipahami. Jadi guys, kalau dikombin dari CSAK momentum nih, seperti ini ya. Nih, kita bikin patokan seperti ini. Ini awal mall trend di mana? Di sini kan. Ini kita, nah ini ada CSA nih, walaupun kecil. Mudah-mudahan kualitas videonya baik ya. Ini CSA, candlestick signal awal. Ya kan? Muncul CSAK, signal arah kuku. Habis itu bikin re-entry, kita bisa masuk. Muncul momentum, udah. Saat muncul momentum itu kita hold aja. Setelah muncul CSAK, kita entry, muncul momentum, hold aja udah. Jangan panik. Hapus stop loss. Ini kan momentum, taruh di sini. Di resisten pertama, taruh ini jadi support. Stop lossnya di sini. Market pasti naik. Dijamin. Market naik. Oke. Nih saya kasih bocoran. Terus jawabannya nanggung udah kelihatan. Ini adalah momen di Advent Basic, Advent BMA, bukan Advent Basic. Nih saya kasih bocoran materi bonus aja ya, teori bonus, tapi kalian jangan langsung praktekkan ini. Karena ini cuman sekedar bocoran biar nanti bertahap. Ini cuman bocoran aja. Tidak akan saya jelaskan perjelas. Karena kalau saya kasih penjelasan ini kalian gak fokus, nyari begini terus tahu-taunya kena prank lagi. Ini ada syaratnya lagi, tapi saya gak akan jelaskan lebih dalam. Karena itu nantinya itu masuk ke 2 time frame. Nah, kenapa saya bikin area zona di sana? Oke, fokus. Nih, ini MA50. Dia keluar dari high Bollinger Band. Dia masuk kembali ke high Bollinger Band. Ini momen lubang. Momen lubang MA50. Kenapa saya langsung ambil entry di sini? Nah, itu rahasianya. Nanti saya kasih tahu saat memasuki multi time frame. Lebih diperjelas lagi saat memasuki Advent. Di sana kuncinya. Lah, kok ribet banget sih? Kenapa gak kasih tahu? Ya sabar guys, kalau
nggak pondasinya kuat itu nanti salah paham loh, bahaya. Ini bukan untuk mainan ya, bukan untuk mainan, catat, bukan untuk mainan. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi CSM. Kalian bisa ulang-ulangi videonya biar paham. Kalau nggak paham, ditulis aja di kolom komentar seperti biasa, saya akan menjawab. Dan satu lagi, saya tidak buka kelas private, ini semua gratis, nggak ada kelas private ya. Jangan harap kalian bisa private, nggak ada, gratis semua. Tanyakan saja di kolom komentar, saya akan jawab. Oke, sekian dan terima kasih.